Pada sore hari ini anak ingin mengulas sedikit tentang keutamaan berhaji. Karena melihat bagaimana semangat umat Islam untuk berhaji. Pantas semangat itu membara di dalam jiwa mereka. Karena Allah Jalla Jalaluhu membuat syariat ini syariat yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan fadilah, yang banyak faedah dan manfaatnya kalau mereka yang berangkat haji faham dan belajar. Tanpa ilmu, wallahi jamaah, semua jadi kacau. Baru saja ana parkir mobil, ana melihat mahasiswa ngasih makan kambing. Ya namanya mahasiswa, kerjanya pegang kitab, disuruh ngasih makan kambing. Kambing-kambing itu anak ngomong, antum nih bisa mati besok kambing antum. Kambingnya itu kambing Jawa, kambing Etawa, atau disebut kambing kacang. Dikasih makan rumput sama mereka. Anak tanya, kenapa dikasih makan rumput? Oh, seperti itu biasanya di kampung kita, Ustaz. Kasih makan rumput, mau itu setiap mau Ustaz. Dia makan dikit terus mikir kambingnya itu apa ini, lihat. Anak ngomong kambing ini makannya daun-daunan. Dia makan rumput iya sekedarnya. Tapi makanan asli dia daun-daunan. Anak ngomong antum datang berangkat ke sini kambingnya gemuk dipotong kurus kalau kasih rumput. Alhamdulillah mereka ngambil daun-daunan di pinggir jalan sana. Kenapa? Karena ada yang ngasih tahu. Ini al-ilmu qabla al-qawli wal amal itu penting sampai dalam dunia perkambingan. Besok kita mau potong, itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena ada orang yang potong kambing, subhanallah, daging kambingnya pahit, tidak bisa dimakan. Kenapa? Ketika dia membelah perutnya itu, empedunya pecah. Dia nggak paham, yang penting potong sudah perutnya keluarkan. Bismillah, alhamdulillah anak belajar memotong di STDI. Nggak tahu yang dapat daging bagian antum itu, dia akan nyesel. Kok bisa kayak gini STDI kasih kepada anak? Itu pun butuh ilmu. Maka mereka yang berangkat haji, antum punya keluarga berangkat haji, dan harapan anak semua berangkat haji bawa ilmu agar manfaat haji itu dirasakan. Pulang haji dahulu jemaah, dahulu yang namanya Belanda itu paling takut dengan keberangkatan jemaah haji dan kepulangan mereka ke Indonesia. Takut mereka. Kenapa? Karena jemaah haji pulang dari tanah haram membawa semangat keimanan dan keislaman. Mereka di sana belajar, bukan hanya apa katanya. Sekarang muncul jemaah-jemaah haji yang apa katanya. Bapak berangkat haji, ngerti haji? Ya sudah apa kata ustadznya di sana sudah. Ada mutawifnya, ada pembimbingnya. Pembimbing itu tidak selalu bersama. Makanya kadang-kala anak sampaikan, banyak jemaah haji itu, jemaah umroh apalagi, yang ketika tawaf dia mengatakan amin, amin. Karena si pembimbing sedang berdoa. Tapi kadang-kala pembimbingnya sedang telepon sama bosnya pakai bahasa Arab, makmumnya pun amin, amin. Mereka telepon, ahlan wa sahlan, kif halak, alhamdulillah bikhair, kif sihatak, hayyak. Yang di belakang amin, amin. Padahal dia sedang telepon. Dikarenakan tidak mengerti. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang memang belajar sebelum mengamalkan. Rasulullah SAW hanya melaksanakan sekali haji wajib beliau. Setelah beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau di Mekah, beliau berhaji. Beliau pernah berhaji, tapi haji setelah beliau hijrah itu hanya sekali, yang dikenal dengan haji wada. Dan beliau berpesan kepada para sahabatnya mengatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha.
Ambil tata cara ibadah haji dari aku. Ambil dari aku. Bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji? Aku mungkin gak berjumpa dengan kalian setelah ini, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum? Karena bangsa Arab sejatinya mereka sudah melaksanakan ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Ribuan tahun jemaah. Mungkin 3000 tahun bisa jadi. Mereka itu sudah melaksanakan ibadah haji sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibadah haji terus berubah dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ibadah haji penuh dengan kesyirikan yang berada di kota Mekah. Di mana mereka ketika sa'i antara Safa dan Marwah, mereka itu biasa mengusap patung yang namanya Isaf dan Nailah. Patung itu diusap baru mereka keliling Safa. Di masa datangnya Islam, para sahabat itu enggan untuk melaksanakan sa'i. Karena mereka tahu ini ritual kesyirikan ini buat mereka setelah faham tentang tauhid. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihi." Karena mereka udah belajar tauhid, ini gimana? Ini tempat kesyirikan ini. Akhirnya jelaskan nggak apa-apa, yang nggak boleh itu mengusap patung itu. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah ada termasuk syiar-syiar Allah yang harus dilaksanakan.